Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Saudara, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan kita alami terjadi dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan saudara di mana saudara sangat membutuhkan mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan saudara. Dan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Bahkan sebagai Bapa yang baik, Dia lebih rindu mengerjakan mujizat dalam hidup kita daripada kita sendiri merindukan mujizat itu sebenarnya. Sama seperti seorang bapa, dia begitu rindu untuk bertindak, berbuat untuk kebaikan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di sorga rindu mengerjakan perkara besar, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya seringkali adalah kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kita sendiri yang tidak memberi jalan bagi Dia untuk mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi bagian kita, sehingga terbuka jalan bagi Tuhan untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Itu yang akan kita belajar melalui renungan malam hari ini. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita akan bertindak dengan benar dalam kehidupan kita, dan kita akan hidup mengalami mujizat dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kembali saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dengan sungguh mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku."
Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Begitu banyaknya orang itu waktu itu antusias untuk mengikut Yesus, untuk menyaksikan, untuk melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dari antara begitu banyak orang, ada satu orang yang mengalami mujizat Tuhan, yaitu orang kusta. Dari sekian banyak orang kusta inilah yang mengalami mujizat yang dahsyat, mengalami mujizat yang besar pada waktu itu, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga dari sekian banyak orang, dia adalah orang yang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, orang kusta ini adalah orang yang pada masa itu keadaannya sebenarnya begitu memprihatinkan, di mana sebagai orang kusta, sebagai orang yang mengidap penyakit kusta, saudara, dia adalah orang yang dianggap najis dan diasingkan. Bayangkan, saudara, saat kita sakit, kita begitu butuh perhatian. Orang yang sakit, dia butuh perhatian untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk dihiburkan. Tetapi pada waktu itu, ketika orang kusta ini dinyatakan bahwa dia mengidap penyakit kusta, maka hal yang akan dilakukan adalah dia diusir dari tengah keluarga, bahkan dia diusir dari tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Ketika dia dinyatakan mengidap penyakit kusta, maka dia diasingkan. Dan akhirnya dia hidup sendiri, dia menderita sendiri, dia tertekan sendiri. Begitu menyedihkan, saudara. Dan akhirnya bukan hanya penyakit kustanya yang menyiksa dia, tetapi keadaan dan situasi pengasingan itu jauh lebih menekan dan membuat dia menderita. Lebih-lebih lagi, saudara, kemanapun dia pergi, dia harus berseru najis, najis, dan najis. Supaya apa, saudara? Supaya kalau berselisih atau ketemu dengan orang lain tersebut akan menyingkir jauh-jauh dari dia. Betapa menyedihkannya kondisi itu, saudara. Sudah sakit dan dibuang dan diasingkan dari keluarga, bahkan dari masyarakat. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang mempedulikan. Hidup sendiri, menderita sendiri, sengsara sendiri. Itulah yang dialami oleh orang kusta ini. Semua orang menganggap dia najis. Semua orang sudah mengabaikan dan tidak dipedulikan. Itulah keadaan orang kusta ini. Tetapi yang luar biasa, saudara, di dalam peristiwa ini, bahwa dari sekian banyak orang, dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Orang yang dianggap najis, orang yang sudah diasingkan, bahkan dibuang oleh keluarga dan masyarakat, saudara, tapi dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan tangan Yesus terulur kepadanya, kepada orang yang dianggap najis tersebut, kepada orang yang dijauhi oleh orang banyak, dijauhi oleh keluarga. Tetapi Yesus datang mendekat
dan mengulurkan tangannya menjamah orang tersebut, dan mujizat pun terjadi. Dengar saudara, kalau orang kusta yang dianggap hina tersebut, yang dibuang tersebut, yang dianggap najis, semua orang akan menyingkir dari dia. Tapi Yesus datang mendekat, bahkan menjamah dia. Dengar hari ini, siapapun saudara, bagaimanapun latar belakang saudara, dengar. Sekalipun mungkin orang-orang menganggap saudara rendah, sekalipun mungkin orang-orang yang seharusnya memperhatikan saudara tidak mempedulikan saudara, bahkan keluarga-keluarga juga mungkin bersikap negatif kepada saudara. Tetapi dengar, Yesus mengasihi saudara. Dia bahkan mau mendekat saat orang lain semua pergi dari saudara. Dia malah mau menjamah saudara saat orang lain semua menyingkir dan menjauhi saudara. Tuhan mengasihi saudara apapun keadaan saudara. Tuhan mempedulikan saudara apapun keadaan saudara. Kalau orang kusta ini ditolong oleh Tuhan, kalau orang kusta ini dilayakkan untuk mengalami mujizat, maka setiap kita juga hari ini saudara layak di hadapan Tuhan, dan Dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini hanya saudara yang tahu. Tapi mungkin ada situasi kehidupan saudara yang begitu menyedihkan saat ini. Saudara mengalami keterpurukan mungkin, saudara mengalami penyakit mungkin, saudara mengalami kebangkrutan mungkin. Dulu ketika saudara sukses, orang-orang semua dekat kepada saudara, tetapi ketika saudara bangkrut, orang-orang mulai menjauh. Ketika saudara sehat, orang-orang dekat dengan saudara, tetapi ketika saudara sakit, apalagi akhirnya saudara mengalami banyak kebutuhan oleh karena penyakit saudara, orang-orang mulai menjauh dari saudara. Keluarga-keluarga yang dulu mungkin begitu mempedulikan, sekarang sudah menjauh dari saudara. Mungkin keadaan itu yang sedang saudara alami saat ini. Dengar saudara, sekalipun orang-orang yang harusnya dekat itu semua menjauh, tapi Yesus, Dia akan mendekat kepada saudara. Dia terus mendekat, bahkan Dia mengulurkan tangan untuk menjamah saudara. Kalau tubuh yang najis oleh kusta itu pun dijamah oleh Yesus, maka hidup saudara hari ini apapun keadaan saudara, tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara, untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga dari sekian banyak orang, dia yang mengalami mujizat, kepada dia tangan Yesus terulur dan menjamah dia sehingga mujizat terjadi? Apa yang dia lakukan? Kita akan belajar 3 hal yang dia lakukan untuk kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita saudara, untuk kita meraih mujizat Tuhan, tangan Tuhan terulur dan menjamah kita saudara. Yang dilakukan oleh orang kusta itu, yang pertama di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan, tangan Yesus terulur kepada dia saudara? Karena yang pertama dari sekian banyak orang, dia juga datang kepada Tuhan, dan dia datang dengan sikap yang benar. Orang-orang datang hanya datang membawa rasa penasaran, berdesakan dan sebagainya. Tetapi orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang lalu sujud menyembah dia. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia sujud dan dia menyembah. Dia rendahkan diri dan dia menyembah. Dia datang membawa penyembahan sekalipun dia butuh mujizat. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia rendahkan diri di kaki Tuhan dan dia sembah Tuhan. Saudara, orang yang kusta yang dianggap najis ini masih bisa mengutamakan penyembahan kepada Tuhan, masih bisa mengutamakan
sikap yang benar dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita yang semuanya baik-baik, saudara, mengalami berkat Tuhan dan sebagainya, kita tidak lagi datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Bahkan terlalu banyak orang yang sudah menyombongkan diri oleh berkat Tuhan. Kalau orang kusta ini merendahkan diri di kaki Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, mulai pasang tarif untuk melayani Tuhan, mulai punya banyak alasan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beda dengan orang kusta ini, saudara, dia datang dengan sikap yang benar, dia datang dengan penuh hormat, dia datang tersungkur di kaki Yesus, dan bukan hanya merendahkan diri, tetapi dia datang juga membawa penyembahan kepada Yesus. Dia datang dengan sikap yang benar, saudara. Seberapa banyak seringkali kita lihat orang datang kepada Tuhan hanya membawa permohonan, hanya membawa tuntutan. Datang kepada Tuhan dengan permohonan, Tuhan berkati aku, Tuhan mana mujizatmu, mana perlindunganmu, mana ini itu dan sebagainya. Tetapi kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Sekalipun dia sangat menderita oleh karena kustanya, bukan itu urusan yang pertama yang dia lakukan ketika datang kepada Tuhan, tapi sikapnya yang dia benahi. Dia datang lalu tersungkur, dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Lalu akhirnya dia sadar, aku akan datang tersungkur di kakinya, merendahkan diri di kakinya. Artinya dia setel semuanya, saudara, dia atur semuanya, dia setting dengan baik, sikapnya dengan benar kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia datang, yaitu kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga dia datang dengan sikap benar, dia datang dengan sujud, dan dia juga belum menuntut apa-apa, saudara. Tapi terlebih dahulu dia datang memberi penyembahan kepada Tuhan. Hari ini masihkah saudara sempat datang untuk memberi penyembahan kepada Tuhan? Datang dengan sikap yang benar kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan kesombongan oleh karena berkat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Dan hati-hati, jangan sampai kita datang kepada Tuhan hanya membawa tuntutan dan tuntutan serta tuntutan, tapi utamakan datang kepada Dia dengan membawa penyembahan. Datang kepada Dia tersungkur, merendahkan diri dan memberi penyembahan, karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk ditinggikan, dia layak untuk diagungkan. Jangan sampai orang kusta yang dibuang dianggap hina itu, tetapi dia yang tahu sikap yang benar datang kepada Tuhan, yaitu dengan merendahkan diri dan dengan membawa penyembahan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar? Datang kepada Dia dengan kerendahan hati dan penyembahan. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Kalau belum, mari kita ubah. Karena orang yang akan mengalami mujizat, siapapun dia layak mengalami mujizat ketika dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kemudian, saudara, berikutnya masih di ayat 2. Maka datanglah seorang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saat dia mau memohon kepada Tuhan, saudara, sebelum dia memberikan permohonannya, sebelum dia menceritakan masalah dan persoalannya, terlebih dahulu dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa, saudara, di mana orang kusta ini berkata, Tuhan, kalau
Tuhan mau. Dia sadar bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik, sehingga dia datang dan berkata, kalau Tuhan mau. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang kita pedulikan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Yang kita tonjolkan adalah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Padahal apa yang kita mau, apa yang kita inginkan itu bukan dan belum tentu itu yang terbaik, saudara. Belum tentu itu yang terbaik. Apakah saudara pernah melihat ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, saudara, dan kemudian setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menyesal luar biasa karena itu mendatangkan malapetaka? Apakah saudara pernah melihat itu? Kenapa kira-kira itu bisa terjadi? Karena orang itu tidak tahu hari esok. Kalau hari ini dia tahu bahwa apa yang dia inginkan itu besok akan mendatangkan malapetaka, dia tidak akan menginginkan itu lagi sama sekali. Satu kali ada seorang anak berkata kepada ibunya, karena anak ini hanya memiliki ibu, tidak memiliki ayah lagi. Ibunya seorang yang diberkati, ekonominya meningkat. Dan satu kali anak ini meminta kepada ibunya, "Ma, aku kan sudah masuk kuliah. Aku mau mama membelikan kepadaku kereta." Dan kereta yang diminta saudara adalah kereta besar, karena dia mau sebenarnya kepingin sekali, dia mau mengebut pakai kereta itu. Dan ibu ini yang sayang dengan anaknya, akhirnya karena dia juga punya uang, dia mewujudkan apa yang menjadi permintaan anaknya, sehingga dia belikan kereta seperti yang diinginkan, sepeda motor yang seperti yang diinginkan oleh anak ini. Dan akhirnya setelah anak ini memiliki sepeda motor itu, saudara, dia gunakan itu untuk pergi kuliah. Dan seringkali anak ini termotivasi untuk mengebut, karena mungkin dia lihat seringkali orang-orang mengebut. Akhirnya dia mengebut, saudara, pakai sepeda motornya yang baru itu, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, dia mengalami kecelakaan dan nyawanya melayang. Bayangkan, saudara, kalau pada waktu dia menginginkan sepeda motor itu, dia sudah tahu bahwa itu akan mendatangkan malapetaka, saya percaya dia tidak akan pernah menginginkan itu. Bahkan ibunya pun tidak pernah akan memberikannya jika ibunya tahu. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah anak ini tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu, dan akhirnya malapetaka terjadi. Saudara, kita tidak tahu hari esok, sehingga apapun yang kita inginkan belum tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan tahu hari esok. Apapun yang dia kehendaki itu yang terbaik, karena dia tahu hari esok, dia tahu apa yang terbaik esok bagi saya dan saudara. Dia maha tahu, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya jauh lebih baik kehendaknya daripada keinginan kita. Karena keinginan kita bisa mendatangkan malapetaka, tapi kehendak Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya, saudara, orang kusta itu berkata, jika Tuhan mau. Mujizat adalah apa yang Tuhan mau, saudara. Mujizat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena kalau mujizat terjadi tapi berdasarkan yang kita mau dan akhirnya mendatangkan malapetaka, itu bukan mujizat sejati. Tapi mujizat yang sejati adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika mujizat itu terjadi, itu akan mengerjakan kebaikan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami mujizat yang sejati, harusnya kita mencari kehendak Tuhan. Harusnya yang kita mau terjadi adalah apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan dan ditegaskan oleh orang kusta ini. Tuhan, kalau Tuhan mau. Biar dalam kehidupan kita juga berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu.
Itu yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Kemudian yang ketiga, masih di ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau. Lalu kemudian kalimat terakhir yang dia tegaskan, saudara, Tuan dapat mentahirkan aku. Saudara, dia tidak berkata, kalau Tuan mau, mungkin Tuan dapat mentahirkan aku. Kalau Tuan mau, mudah-mudahan Tuan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata demikian, saudara. Tetapi dia menegaskan, kalau Tuan mau, Tuan dapat. Artinya yang dia tegaskan di sini bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau itu dia kehendaki, maka Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Artinya, saudara, kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu menurut kehendak Tuhan, ketiga dia datang dengan iman yang benar, di mana dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia datang dengan iman yang benar. Kalau engkau mau, engkau dapat. Sekalipun pada waktu itu, saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya. Hanya mujizat yang akan menyembuhkannya. Sekalipun mustahil, tidak ada obat pada waktu itu, tetapi orang ini percaya bahwa Yesus adalah orang berkuasa. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat. Dia beriman bahwa Yesus dapat. Sekalipun penyakitnya mustahil disembuhkan, dia percaya bahwa Yesus dapat. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Bahwa Yesus sanggup, bahwa Yesus dapat, semustahil apapun itu. Dengar, saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, dengar, saudara, Yesus sanggup dan Yesus dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi yang sulit, jangan lihat kemustahilan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa. Dan katakan seperti orang kusta ini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Hari ini terhadap beban berat saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mengangkat bebanku, sekalipun beban itu begitu berat. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan penyakitku, sekalipun penyakit ini begitu parah. Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat memulihkan ekonomiku, memulihkan usaha pekerjaanku, memulihkan bisnisku, sekalipun itu semua hari ini hancur berantakan. Kalau Tuhan mau, dia dapat, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini, di mana kita sudah belajar dari kehidupan orang kusta ini, di mana dari sekian banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, orang kusta yang dianggap najis ini, yang dibuang oleh keluarga, yang dibuang oleh masyarakat ini, akhirnya dialah yang mengalami mujizat. Sekalipun dia dianggap hina, tetapi Yesus mengulurkan tangan, mendekati dia dan mengulurkan tangan menjamah dia. Sehina apapun, sehancur apapun kehidupan saudara hari ini, dengar saudara, Allah mengasihi saudara. Sekalipun orang-orang semua menjauh, dia mau mendekat kepada saudara, dan kemudian dia mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Senajis apapun, sekotor apapun, sehancur apapun hidup saudara hari ini, dia mau menjamah saudara, dia ulurkan tangan kepada saudara, dan dia mau pulihkan saudara malam hari ini. Yang menjadi bagian kita, saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan merendahkan diri, dengan datang membawa penyembahan. Rendahkan diri di kaki Tuhan dan sembah dia.
Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, bukan kebutuhan saudara yang terpenting, tetapi sikap saudara dan penyembahan saudara yang terutama kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, dan datang kepada Dia membawa penyembahan. Dan yang kedua saudara, untuk kita mengalami mujizat seperti orang kusta ini, untuk kita mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan mengerjakan mujizat, mari kita datang kepada Dia dengan permohonan yang benar, yaitu memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau mau, karena kehendaknya yang terbaik saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Tuhan dapat, percaya bahwa Tuhan sanggup, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar, maka Tuhan akan mengulurkan tangan dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Biarlah saat ini saudara, tangan Tuhan terulur kepada saudara, siapapun saudara, senajis apapun, sehancur apapun, seberantakan apapun hidup saudara hari ini, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sedang mengulurkan tangan untuk memulihkan saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, datanglah kepada Dia dengan permohonan yang benar, dan datanglah kepada Dia dengan iman yang benar. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Mujizatnya menjadi bagian saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu. Kami rindukan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan persoalan kami, mengangkat beban kami, menyembuhkan penyakit kami. Kami rindu mujizat-Mu, memulihkan ekonomi kami, memulihkan segala keadaan, memulihkan keluarga kami, dan masih begitu banyak yang kami rindukan. Tuhan, lakukan mujizat dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah belajar, ketika kami datang kepadamu dengan sikap benar, dengan doa benar, dengan iman yang benar, maka kami akan mengalami mujizat-Mu yang dahsyat. Maka tangan-Mu akan terulur dan menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami mau datang dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Dan kami akan menerapkan firman-Mu, kami raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu.
Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama,
Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu,
di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anakmu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anakmu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anakmu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil
Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung. Jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya
pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa.
Berkati semuanya Tuhan, lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.